بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم دمر أعداء الدين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada halaman 199 yaitu surah At-Taubah ayat 73 sampai 79. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 73, ya ayyuhan nabiyyu, seperti biasa boleh dibaca an-nabiyyu. Kemudian pada ayat yang ke 78 al-ghuyub, ini ghoinya boleh dikasrah menjadi al-ghuyub seperti biasa. Ayat 79 yalmizun, ini mimnya boleh didhammah menjadi yalmuzun, dan semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah At-Taubah ayat 73, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, jahid, perangilah, al-kuffara, orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik, waghlud, dan kasarlah, alaihim, kepada mereka, wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka adalah jahannam, neraka jahannam, wa bi'sa, dan sejelek-jelek al-masir, tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Perintah ini memang kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, tapi berlaku untuk semua pengikut beliau. Maka kita ini termasuk pengikut beliau, kita juga diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena kaidahnya mengatakan at-tabi' tabi', pengikut hukumnya mengikut kepada yang diikuti. Rasulullah diperintahkan jihad, berarti pengikutnya juga wajib melakukan jihad. Nah, sekarang ini Palestina sedang perang melawan orang-orang Israel.
Kita sebenarnya wajib untuk membantu Palestina melawan orang-orang Israel. Tapi apa daya, kita nggak punya kekuatan. Sehingga yang kita mampu, itulah yang kita lakukan. Mampunya berdoa kunut nazilah, kunut nazilah. Maka guru kami dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Adawi, menghasung seluruh umat Islam sedunia, mari melakukan kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dibom oleh orang-orang Israel, rakyat jelata yang tidak punya salah. Ini karena Israel tidak punya nyali untuk menyerang langsung kepada Hamas yang menyerang mereka. Beraninya nyerang rakyat-rakyat jelata yang tidak punya dosa sama sekali. Padahal Israel tahu di mana persembunyian Hamas, tapi mereka tidak berani nyerang di tempatnya Hamas langsung, karena memang dalam terowongan tanah, sebagaimana dikatakan oleh saudara-saudara kita di sana. Nah, ini satu kezaliman yang sangat bejat. Apa salahnya rakyat dibantai? Yang menyerang Israel itu bukan rakyat, yang menyerang itu Hamas. Kalau memang mereka betul-betul berani, tidak punya keberanian, jangan serang rakyat jelata. Apa salahnya rakyat jelata? Maka kita doakan 3 sekaligus. Para mujahidinnya supaya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para rakyat jelatanya supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para musuh-musuh Allah supaya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini cara berjihad kepada orang kafir dengan orang munafik itu berbeda. Kalau jihad kepada orang kafir itu dengan senjata, dibunuh mereka. Tapi kalau jihad terhadap orang-orang munafik itu dengan lisan, tidak dengan senjata. Karena orang munafik tidak boleh kita membunuh mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nuhitu an qatlil musallin. Sesungguhnya saya dilarang oleh Allah untuk membunuh orang-orang yang melakukan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, para munafik ini mereka salat, mereka menampakkan Islamnya, tujuannya supaya tidak diperangi oleh kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yatahaddatsun nas, jangan sampai orang-orang pada mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwasanya Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Karena orang-orang kafir itu tidak tahu mana munafik, mana muslim. Kalau munafik dibunuh, maka mereka akan mengatakan ini Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri, sehingga mereka tidak akan masuk Islam, khawatir dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maka berjihad melawan orang-orang munafik ini adalah dengan lisan. Waghluz alaihim, dan kasarlah terhadap mereka. Nah, ini sifatnya orang beriman begini. Kepada orang kafir, kepada orang munafik kasar. Tidak ada lemah lembut. Sebaliknya kepada sesama muslim lemah lembut. Jangan dibalik. Kepada sesama muslim kasar, main tuduh, main fitnah. Sebagaimana Hamas difitnah katanya adalah kaki tangan Israel katanya. Sehingga Hamas ini nggak pernah hancur karena memang yang membuat adalah Israel. Ini tuduhan apa-apaan kayak begini. Ada tuduhan kayak begini kita mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Ini sungguh satu kedustaan yang besar dari orang-orang yang tidak paham sama sekali terhadap masalah-masalah begini. Kemudian ma'wahum jahannam, tempat mereka yaitu orang kafir dan orang munafik adalah neraka jahannam. Jahannam itu bertingkat-tingkat. Nah, orang munafik dan orang kafir tempatnya di mana? Pada ayat yang lain Allah sebutkan bahwa mereka berada di lapis paling rendah dari neraka. Sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfal, pada lapisan paling bawah, minan nari, dari api neraka. Makanya Allah katakan bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian Allah bicara tentang orang-orang munafik. Yahlifuna, mereka bersumpah, billahi, dengan nama Allah, ma qalu, mereka tidak berkata. Walaqad, padahal sungguh-sungguh, qalu, mereka telah mengatakan kalimatal kufri, kalimat kekafiran, wa kafaru, dan mereka telah kafir, maksudnya menampakkan kekafiran, ba'da islamihim, setelah Islam mereka, maksudnya setelah menampakkan Islam. Ini ayat ada sababun nuzulnya.
Sehingga supaya paham, kita cari sababun nuzulnya. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Apa yang dimaksud mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak berkata apa-apa? Ini kaitannya dengan surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Munafiqun ayat 8. Yaquluna, orang-orang munafik mengatakan, la irja'na ilal Madinah, kalau kita pulang ke Madinah dari perang, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, niscaya orang mulia akan mengusir dari Madinah orang rendah. Yang dimaksud orang mulia itu adalah orang tokoh munafik, yang dimaksud orang rendah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ngomong seperti ini kafir sudah. Merendahkan tiga, ini sudah jadi kafir. Merendahkan Allah, kafir. Merendahkan Nabi, kafir. Merendahkan ayat Allah, kafir. Makanya di sini Allah mengatakan walaqad qalu kalimatal kufur. Sebenarnya mereka sudah mengucapkan kalimat itu. Tapi ketika dipanggil oleh Nabi, "Hei Abdullah bin Ubay bin Salul, apa benar kamu ngomong kayak begini? Karena ada informasi seperti ini." Dia mengatakan, "Demi Allah, saya nggak ngomong." Ini satu riwayat. Ada riwayat yang kedua, yaitu ada seorang kafir, ada seorang munafik berjumpa dengan seorang muslim, maka dia mengatakan, "In kana ma yaqulu Muhammadun haqqan." Kalau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, fa nahnu syarrun minal humur. Maka kami para munafik ini berarti lebih jelek daripada keledai, karena kami tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si muslim ini marah, dia mengatakan, "Demi Allah, saya bersaksi bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran, dan berarti kalian memang orang-orang yang lebih jelek daripada keledai." Kemudian ucapan ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah panggil si munafik, "Hei munafik, apa benar kamu ngomong kayak begini?" Maka dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak mengatakan." Maka Allah turunkan ayat ini untuk membredeli rahasia-rahasia yang mereka lakukan. Makanya surat At-Taubah disebut juga surat Al-Fadhihah, yang membredeli atau membuka aibnya orang-orang munafik. Dan dengan perkataan itu berarti mereka sudah kafaru, sudah menampakkan kekafiran. Sebelumnya mereka menampakkan Islam, tapi dengan ucapan ini berarti sudah menampakkan kekafiran. Wahamu, dan mereka sangat ingin bima lam yanalu, dengan sesuatu yang mereka tidak bisa capai. Ini adalah orang-orang munafik yang lain. Pada waktu pulang dari perang Tabuk tahun 9 Hijriah, ada beberapa orang munafik yang mereka itu bersekongkol akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan waktu itu kan naik onta, Pak. Nah, mereka itu pengennya itu nyerempet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau jatuh dari ontanya, kemudian jatuh dari tebing, jatuh ke jurang. Tapi Allah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan di sini lam yanalu, sesuatu yang mereka tidak bisa capai, yaitu ingin membunuh Nabi Muhammad. Nggak mungkin bisa. Kenapa nggak mungkin bisa? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas, surat Al-Maidah ayat 67. Allah itu akan menjaga engkau dari para manusia, sehingga tidak mungkin manusia bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang-orang munafik, kenapa mereka itu benci kepada orang-orang beriman? Apa salahnya orang-orang beriman? Allah katakan, "Wa ma naqamu," dan tidaklah para munafik itu benci illa kecuali an, gara-gara aghnahumullahu, Allah telah memberikan kekayaan kepada orang-orang beriman, wa rasuluhu, dan Rasulullah juga memberikan kekayaan kepada mereka, min fadlih, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu orang-orang miskin. Tapi begitu Rasulullah datang ke Madinah, kemudian berperang melawan orang-orang kafir, bertubi-tubi menang, sehingga mendapatkan ghanimah, rampasan perang yang banyak, akhirnya jadi kaya raya para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Nabi yang dulu miskin kemudian menjadi kaya, ini membuat orang-orang munafik jadi benci. Berarti salahnya orang munafik apa? Salahnya orang muslim apa? Ya nggak ada salah.
Yang salah adalah si munafik karena iri dengki kepada orang-orang yang dulu miskin kemudian dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil kesimpulan, sifat iri dengki itu sifatnya orang-orang munafik. Kalau kita punya sifat iri dengki dalam hati dan kita jaga, berarti kita sudah terjangkiti penyakit-penyakit munafik. Maka Allah pun mengajak mereka tobat. Fa iyatubu, kalau mereka tobat, yaku itu menjadi khairal lahum, kebaikan bagi mereka. Wa iyatawallau, tapi jika mereka berpaling, yu'adzibuhumullah, Allah akan menyiksa mereka azaban alima, dengan siksaan yang menyakitkan fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Jadi Allah itu masih Maha Rahmat, sehingga Allah masih mengajak orang-orang munafik untuk tobat. Kalian itu sudah menampakkan kafir, tapi kalau mau tobat silahkan, nanti saya terima tobatnya. Tapi tampaknya mereka tidak akan tobat sampai mati mereka, sehingga Allah ancam di sini, kalau sampai mati tidak tobat, akan ada siksa yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Siksa di dunia ya dibunuh oleh orang-orang muslim dalam perang, karena akhirnya mereka gabung dengan orang-orang kafir. Adapun siksa akhirat ini 2 kali, siksa di kuburan dan siksa di neraka. Kuburan termasuk akhirat, karena kuburan adalah fase awal akhirat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka fil ardi, di bumi, min waliyin, pengurus, wala nasirin, tidak pula penolong. Di dunia seperti itu, di akhirat apalagi tidak mungkin ada penolong dan tidak mungkin ada pengurus. Ayat 75, wa minhum, dan dari mereka orang-orang munafik, man, ada orang yang ahadallah, berjanji kepada Allah. Apa isi janjinya? Lain, sungguh jika atana, Allah beri kepada kami, min fadlihi, dari karunia-Nya, lanasaddaqan, sungguh betul-betul kami akan sedekah. Walanakunanna, dan sungguh betul-betul kami akan menjadi minas sholihin, termasuk orang-orang yang saleh. Ini kayak Qarun, Pak. Qarun itu ketika miskin, maka minta didoakan oleh Nabi Musa. Hei Nabi Musa, tolong saya doakan. Sudah lama miskin. Nanti kalau saya kaya, saya bersyukur kepada Allah. Ternyata begitu kaya, malah kafir murtad. Nah, si munafik ini sama juga. Di antara mereka ada yang miskin, datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, kalau Allah kasih saya kekayaan, nanti saya ikut sedekah. Sahabat-sahabatmu ingin perang, saya sedekah. Saya akan menjadi orang-orang saleh. Saleh itu apa sih? Saleh itu definisinya orang yang menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada makhluk. Itu namanya saleh. Maka orang tidak mengeluarkan zakat itu tidak saleh, karena itu kewajiban kepada makhluk belum dia tunaikan. Orang tidak mau salat itu tidak saleh, karena salat ini kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan semua kewajiban dalam Islam, ini namanya saleh. Maka saleh itu harus memenuhi 2 syarat ini. Kewajiban kepada Allah ditunaikan, dan kewajiban kepada makhluk juga ditunaikan. Maka kalau dalam masalah harta, ya saleh ini berarti dia akan membagi-bagi hartanya kepada orang-orang miskin. Dia akan silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya dengan harta tadi. Ada kerabatnya yang membutuhkan dana, maka dia berikan dana kepada kerabat-kerabatnya, menyambung silaturahmi, itu termasuk salihin. 76. Falamma, maka tatkala atahum, Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya Allah, bakhilu bihi, mereka pelit terhadap karunia Allah. Wa tawallau, dan mereka berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling. Watawallau, dan mereka pergi, wahum mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling. Artinya setelah betul-betul dikasih rezeki oleh Allah, ternyata tidak menunaikan janji, tapi mengingkari janji. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa mengingkari janji itu termasuk sifatnya orang-orang munafik. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda ciri-ciri orang munafik ada 3. Haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa'ada akhlafa, kalau berjanji menyelisih. Idza tumina khana, kalau diamanai malah khianat. Hadis muttafaqun alaih.
Ini sifat pertama orang munafik, menyelisih janji. Yang kedua, bakhilu, mereka pelit. Ini juga sifatnya orang munafik. Kenapa orang munafik pelit? Karena orang munafik tidak percaya adanya akhirat. Kalau orang-orang beriman tidak pelit. Dia tahu ini harta dari Allah, kewajiban saya untuk mengeluarkan zakat, maka saya keluarkan. Orang munafik tidak peduli mau ada zakat, mau tidak, mau nisab, mau tidak, nggak peduli. Kalau orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maka mereka mengetahui ini harta yang sudah mencapai nisab, wajib dizakatkan. Ini bukan hak saya, tapi ini haknya orang-orang yang orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat tersebut. Asnaf yang 8 itu. Kemudian Allah mengatakan, fa'aqabahum, maka Allah pun memberikan akibat kepada mereka. Apa akibatnya? Nifaqan, kemunafikan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, ila yaumi yalqaunah, sampai hari mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud kalimat ini adalah karena mereka menyelisih janji kepada Allah, maka Allah hukum dengan tidak diberikan tobat dari kemunafikannya. Jadi kemunafikannya tetap dijaga terus sampai dia mati. Akhirnya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberi hukuman seperti itu? Bima akhlafullah, dengan sebab mereka sudah menyelisih kepada Allah, ma wa'adu, sesuatu yang mereka janji kepada Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan dengan sebab mereka terbiasa berdusta. Kok ini saya artikan terbiasa berdusta? Dari mana kata-kata terbiasa? Dari mana? Perhatikan dalam bahasa Arab, kalau ada kata-kata kana, yang ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian disambung dengan kata-kata yakdzibun, yang ini fi'il madhi ya, yang disambung dengan fi'il mudhari'. Maka kalau ada kana fi'il madhi, kana fi'il madhi disambung dengan fi'il mudhari', ini menunjukkan kebiasaan. Jadi sudah biasanya orang-orang munafik itu dusta. Maka sifat dusta melekat pada orang-orang munafik. Ada gula, ada semut. Ada munafik, ada dusta. Kalau enggak dusta, bukan munafik namanya. Kalau munafik, pasti dusta. Maka Allah di sini ungkapkan dengan kalimat seperti ini. Kanu yakdzibun. Mereka sudah biasa dusta. Saking biasanya mereka berdusta, sampai nanti di akhirat, mereka akan berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengira bahwa dusta kepada Allah akan ada hasilnya, sebagaimana dusta di dunia ada fungsinya. Lihat surat Al-Mujadilah ayat 18. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, nanti Allah akan bangkitkan mereka semua. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, maka mereka akan bersumpah kepada Allah dengan sumpah dusta sebagaimana sumpah kepada kalian di dunia. Wa yahsabuna annahum 'ala syai', mereka mengira sumpah itu bisa berguna untuk mereka, tapi enggak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Allah mau dibohongi? Ya enggak mungkin lah. Allah Maha mengetahui. Kemudian ayat 78, Allah mengingkari kedustaan mereka itu. Allah katakan, alam ya'lamu, belumkah mereka tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu, ya'lamu, mengetahui, sirrahum, rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka, wa annallaha, dan bahwasanya Allah itu, allamu, maha mengetahui, al-ghuyub, perkara-perkara yang gaib. Jadi ini pertanyaan tadi, tapi nggak butuh jawaban, Pak. Karena pertanyaannya bersifat mengingkari. Kok kamu berdusta? Kok kamu rahasiakan sesuatu yang jelek di belakang Nabi Muhammad SAW? Apa kamu nggak tahu kalau apa yang kamu rahasiakan itu didengar oleh Allah yang maha mendengar meskipun di atas langit, tapi mengetahui apa yang terjadi di atas muka bumi? Maka ayat ini menunjukkan bahwa ya'lamu sirrahum, Allah itu mengetahui rahasia-rahasia manusia. Ini ayatnya memang bicara tentang orang munafik, tapi berlaku untuk semua kita, Pak. Kita punya rahasia, membisikkan sesuatu yang rahasia, Allah dengar.
Kita menyimpan dalam hati sesuatu rahasia. Allah tahu isi hati kita nyimpan apa itu. Allah tahu. Dan ini disebutkan juga pada surat yang lain. Surat Muhammad ayat 26. Allah mengatakan, Wallahu ya'lamu asrarahum. Allah itu mengetahui rahasia-rahasia manusia. Ini boleh dibaca asrar, artinya rahasia. Boleh dibaca israr. Kalau israr artinya membisikkan. Allah juga mengatakan surat Isra ayat 47, Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami lebih tahu apa yang mereka dengar-dengarkan. Idh yastami'una ilaika wa ilhum najwa. Ketika mereka mendengar-dengarkan kepada engkau dan mereka dalam kondisi berbisik-bisik antar mereka. Allah tahu. Jadi kadang-kadang orang munafik itu hadir di majelisnya Nabi, tapi berada di belakang. Kemudian di belakang sambil bisik-bisik antar mereka. Muhammad ngomong gini, Muhammad ngomong gini. Nah, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui sirrahum, rahasia mereka, dan bisik-bisik mereka. Ayat terakhir. Allah katakan tentang orang-orang munafik, yaitu alladzina, orang-orang yang yalmuzuna, mereka mencela, al-mutawwi'in, orang yang suka rela, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, fi sadaqati, di dalam bersedekah-sedekah, walladzina, dan orang-orang yang la yajiduna, mereka tidak mendapati, illa, kecuali, juhdahum, kesanggupan mereka, fayaskharuna, lalu mereka pun meledek, mengejek, minhum, terhadap mereka. Allah katakan sakhirallah minhum, Allah akan balas ejekan mereka itu. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan. Ayat ini juga ada sababun nuzulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung para sahabat, ayo semuanya sedekah, kita sekarang perlu dana yang besar untuk perang dan sebagainya. Nah, perlu dana yang besar, silahkan semuanya sedekah. Maka para sahabat pulang, Pak. Yang kaya membawa harta yang banyak dilemparkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang miskin bawa harta yang sedikit sesuai kemampuannya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si munafik ini nggak mau ikut sedekah, tapi maunya komentar. Kalau ada yang sedekah banyak, dikomentari. Sombong ini, riya ini, sum'ah ini. Kalau sedekahnya sedikit, maka mereka bilang, sedekah kok cuma sedikit. Allah nggak perlu sedekah kayak begini. Itulah yang dimaksud yalmuzun. Mereka mencela. Al-mutawwi'in, orang-orang yang suka rela. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia pulang ke rumah, dia membawa separuh hartanya. Seandainya di rumah itu ada 1 miliar, maka dia ambil 500 juta diberikan kepada Rasulullah SAW. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berikan setengah harta saya. Setengahnya masih saya simpan di rumah untuk bisnisnya, karena beliau seorang pebisnis. Nah, maka Rasulullah SAW mendoakan, mudah-mudahan apa yang kau infakkan berkah, dan apa yang kau simpan juga berkah. Tapi orang-orang munafik tidak rela. Mereka mengatakan, alah, Abdurrahman bin Auf ini riya dia, bawa uang sebanyak-banyaknya, 500 juta berikan kepada Nabi, sodorkan kepada Nabi, riya kayak begitu. Kalau mau sedekah nggak usah banyak-banyak lah. Kalau banyak-banyak begitu apa? Riya. Nah, itu apa? Ungkapan orang-orang munafik. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Juga orang yang tidak mampu kecuali sesuai kemampuannya. Ini namanya Abu Aqil, seorang Ansor yang fakir. Dia nggak punya harta, tapi karena disuruh infak oleh Nabi, maka malam itu dia pulang ke rumah. Kemudian menjadi, kalau zaman sekarang, kuli angkut. Setelah dia jadi kuli angkut, dapat sedikit. Dapatnya apa? So'aini. Dia mendapatkan 2 sok kurma. 1 sok 2,5 kilo. Berarti dapat 5 kilo kurma. Maka dia membawa 1 sok kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam saya jadi kuli angkut, dapat hasil 5 kilo. Maka ini 2,5 kilo saya serahkan kepada engkau, karena engkau suruh untuk kita bersedekah. Yang 2,5 saya simpan untuk keluarga saya, karena mereka juga butuh makan.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan, tapi orang-orang munafik mengatakan, ini Allah tidak perlu kepada sedekah, cuma segitu aja, ya. 2,5 kilo untuk apa? Allah nggak perlu sama sekali. Nah, itulah yang dimaksud fayaskharuna minhum. Mereka mengejek mereka. Maka dari sini kita ambil pelajaran, sifatnya orang munafik itu suka mengejek orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena itu hati-hati, Pak. Kalau ada orang berbuat kebaikan, jangan sekali-kali kita mengejek. Kalau bisa membantu, bantu. Kalau nggak bisa membantu, diam. Habib Rizik, ahli nahi mungkar. Kita bisa bantu nggak? Nggak bisa membantu, diam. Merasa ngelek-elek. Wes ra iso bantu, ora tau nahi mungkar, ngelek-elek sisan. Elek ditambah elek. Tidak mau nahi mungkar itu jelek. Mengejek orang yang nahi mungkar itu juga jelek. Dan yang ketiga, menyerupai orang-orang munafik, mengejek orang-orang yang berbuat baik. Hamas juga begitu sekarang. Hamas mereka nyerang Israel karena memang mereka selalu dolim kepada kaum muslimin. Maka Hamas ini menyiapkan beberapa bulan lamanya untuk nyerang orang-orang Israel. Setelah berhasil menyerang kemarin beberapa hari yang lalu, kemudian ada orang-orang yang tidak suka kepada Hamas, kemudian mereka mengatakan itu adalah buatan Israel saja. Ini termasuk di sini, yaskharuna minhum. Perang nggak ikut, bantu nggak ikut, bisanya ngeledek, bisanya nuduh, ngejek-ngejek, sifatnya munafik kayak begini. Nah, kita khawatir kalau kita melakukan seperti ini, maka diancam oleh Allah di sini, sakhirallahu minhum. Nanti di akhirat Allah pasti akan balas mengejek mereka. Bagaimana Allah mengejek orang-orang munafik? Disebutkan dalam riwayat Qatadah bahwasanya besok di akhirat orang-orang munafik ini sudah masuk dalam neraka, kemudian dibuka pintu neraka, ditampakkanlah surga. Silahkan masuk ke surga. Nerakanya sudah selesai. Nah, begitu mereka mendekati pintu neraka ingin keluar, maka ditutuplah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yang di surga melihat begitu, ketawa-ketawa ngakak. Kalian dulu menertawakan kami di dunia, mengejek kami di dunia, maka sekarang kami pun mengejek kalian juga di akhirat. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-34, "Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Maka hari ini, yaitu di akhirat, orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Kemudian Allah mengancam, walahum azabun alim, mereka pasti mendapatkan siksaan yang menyakitkan, yaitu maksudnya neraka. Sekali lagi, ini turun tentang orang-orang munafik. Tapi kalau kita bersikap seperti orang-orang munafik, mengejek orang-orang beriman, maka bisa kita kena hukuman seperti mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan, kullu ayatin nazalat fil kuffari. Setiap ayat yang turun tentang orang-orang kafir atau orang-orang munafik, maka tajurru bidzailiha usatal mu'minin. Dia akan menyeret, akan mengenai juga kepada orang-orang beriman, tetapi melakukan seperti tingkah mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansur Hamas. Allahumma ansur Hamas. Allahumma ansur Hamas. Allahumma alaika bi'a'da'id din. Allahumma dammir a'da'ad din. Allahumma dammir a'da'ad din. Allahumma arhamil mustad'afin. Allahumma arhamil mustad'afin. Allahumma arhamil mustad'afin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.